Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wahyu Siregar di channel Lautan Ilmu 1982, channel tempat berbagi berbagai tutorial, ilmu dan info-info penting lainnya. Baiklah sahabat Lautan Ilmu 1982, sama-sama kita ketahui bahwasanya tepatnya hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, pengumuman hasil kelulusan kawan-kawan yang ikut P3K tahap 1 tahun 2021. Tapi kabar beredar ya di masyarakat, ya kabar beredar dari kawan-kawan, banyak kegalauan dan kegelisahan tentang hasil pengumuman kelulusan tahap 1 tersebut. Ada yang mengatakan si A lebih rendah nilai dari si B, tapi yang diluluskan si A. Ya, bermacam ragam lah komentar-komentar yang kita dapatkan dari kawan-kawan guru P3K. Untuk itulah, ya, di video kali ini saya akan coba berbagi bagaimana sih sebenarnya perhitungan kelulusan kawan-kawan P3K tahap 1 tahun 2021. Oke, mudah-mudahan ya video ini dapat membantu kawan-kawan untuk menjadikan pencerahan, ya, menjawab kegalauan dan kegelisahan kawan-kawan. Tapi sebelum kita lanjut, ya, kalau video ini bermanfaat, mohon ya kawan-kawan, Bapak Ibu guru, dukung channel Lautan Ilmu ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info-info terbaru dari channel Lautan Ilmu 1982. Oke, baiklah Bapak Ibu guru, kawan-kawan P3K, kita lanjutkan. Adapun simulasinya adalah sebagai berikut. Oke, di sini sengaja saya buatkan seperti ini di Excel supaya lebih jelas. Ya, sebelum kita lanjut ke hitung-hitungannya, perhatikan di sini data formasi sekolah A. Paling atas data formasi sekolah A. Jadi kita anggap aja sekolah A, kemudian menerima membuka lowongan itu mapelnya agama Islam. Oke, mapel yang diperebutkan itu adalah agama Islam. Kemudian di sini saya bagi dua, A dan B. A ini adalah sekolah A ini adalah ada 3 orang guru yang mendaftar ikut P3K di sekolah tempat mereka mengajar. Artinya itu sekolah induk mereka. Dan formasi yang direbutkan itu 2 orang. Oke, ada 2 formasi yang diperebutkan di sekolah A ini. Sementara yang mendaftar ada 3 orang. Oke, siapa nanti yang lulus nanti kita hitung. Kemudian di berikutnya itu ada B. B ini ada campuran dari luar ya. Nah, B ini ada 3 orang yang mendaftar di sekolah tempat mereka mengajar. Tetapi ditambah lagi 2 orang yang ikut mendaftar di sekolah mereka untuk ikut seleksi P3K dari luar. Artinya di sekolah B ini ada 5 orang yang ikut seleksi P3K. Dan formasi yang direbutkan itu ada 3. Jadi ada 3 orang yang mau diambil di sekolah B ini. Siapa nanti yang lulus nanti kita akan hitung-hitung. Kemudian di sini ada mapel agama Islam, ada kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Ini berdasarkan info terbaru bahwasanya passing grade itu dibagi kepada 3. Ada kategori 1, itu adalah menurut passing grade MEM4RB nomor 1127. Ini yang pertama ya, yang awal. Kemudian ada passing grade kategori 2. Kategori 2 ini adalah bagi kawan-kawan yang ikut P3K usianya 50 tahun. Paling rendah 50 tahun dan ke atas. Kemudian di sini ada passing grade kategori 3 ini menurut MEM4RB 1169. Inilah dia passing grade yang diturunkan dari awal. Diturunkan dari awal sehingga menjadi lebih rendah. Coba perhatikan, passing grade kategori 1 untuk agama Islam itu awalnya 325, tapi diturunkan menjadi 275. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah ya untuk kawan-kawan guru supaya lolos di P3K tahap 1 ini. Oke, baiklah kita lanjut. Bagaimana hitung-hitungannya? Perhatikan ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar ya, kita diskusikan. Perhatikan di sini Ardi usianya 30. Ini tadi 3 orang yang ikut P3K di sekolah mereka tempat mengajar, di sekolah induknya ya. Di sini ada Ardi usianya 35 tahun. Kita ketahui bahwasanya usia 35 tahun ke atas itu mendapatkan afirmasi 75. Oke, sehingga total nilai teknisnya berjumlah 250. Kemudian di sini ada Windy yang usianya 50 tahun. Kita tahu bahwasanya usia 50 tahun itu mendapatkan nilai teknis itu 100%. Sama halnya seperti kawan-kawan yang sudah mempunyai sertifikat.
Tetapi nilai teknisnya di sini dia hanya mendapatkan 230. Ya 230 ya, lebih rendah karena mungkin usianya lebih tua, jadi kurang ingat ilmu-ilmu yang lewat ya, sudah banyak yang lupa sehingga nilainya rendah. Kemudian di sini ada Hafijah yang usianya 34 tahun, lebih muda dan nilainya sini lebih tinggi, 276. Tapi usia 34 tahun ini tidak ada mendapatkan afirmasi apapun. Oke, siapakah yang lulus di antara 3 orang ini, Ardi, Windy, dan Hafijah? Yuk kita lanjut ke passing grade-nya. Perhatikan. Untuk passing grade kategori pertama, karena begini kawan-kawan, ya jangan salah. Untuk kelulusan itu dia diambil dulu dari passing grade kategori 1. Kalau di kategori 1 tidak ada yang lulus, yang ikut peserta yang ikut P3K itu, maka akan lanjut ke kategori 2, passing grade kategori 2. Kalau kategori 2 juga tidak ada yang lulus passing grade kategori 2, maka akan lanjut ke passing grade kategori 3. Ya, jadi yang diutamakan itu kategori 1 dulu. Oke, kalau begitu kita hitung. Ardi di sini nilai teknisnya 250, Windy nilai teknisnya 230, dan Hafijah nilai teknisnya 276. Kalau menurut passing grade kategori 1, maka yang 3 orang ini tidak ada yang lolos. Karena passing grade kategori 1 itu 325. Sementara di sini paling tinggi 276. Tidak ada yang lolos. Kalau tidak ada yang lolos, maka akan lanjut ke kategori 2, passing grade kategori 2. Kategori 2 ini khusus untuk guru atau P3K yang usianya 50 tahun, paling rendah. Maka yang lolos di sini adalah otomatis yang lolos duluan adalah Windy. Walaupun nilainya di sini rendah, 230. Ya 230 nilainya, tetapi karena usianya 50 dia mendapatkan teknis itu 100%. Maka dialah untuk kategori 2 ini, maka dialah yang pertama lolos. Oke, lolos di sini. Jadi kawan-kawan jangan bingung. Si A nilainya paling rendah, si B itu lebih tinggi, tapi yang si A itu diloloskan. Barangkali dia usianya 50 tahun. Oke? Nah, kemudian siapa lagi yang lolos? Ya, kalau yang 2 ini 250 sama 276 ini tidak termasuk kepada kategori 2. Sementara formasi hanya tinggal 1 lagi, maka 1 orang lagi yang mau diambil. Maka lanjut ke kategori 3. Kategori 3 ini berapa passing grade-nya? 275. Oke, mana yang lolos kira-kira menurut kawan-kawan? Ya, betul, yang lolos itu adalah Hafijah. 276, sementara di sini 275. Oke, yang lolos itu adalah Hafijah di sini. Lolos. Oke, ini hitungan ya. Ini hitungan untuk 3 orang guru yang mengajar, yang ikut P3K di tempat mereka mengajar. Ya, di sekolah induknya. Oke, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kawan-kawan ya. Kita lanjut bagaimana kalau ada yang menumpang di sekolahnya. Perhatikan cara perhitungannya. Di sini B ada 3 orang yang ikut P3K di sekolah mereka tempat mengajar, ditambah plus 2 orang dari sekolah luar. Oke, perhatikan. Ardi nilainya 250, teknis usianya 35, karena ditambah afirmasi 75, nilai teknisnya total 250. Kemudian Windy 50 tahun usianya, nilai teknisnya 230. Ini mendapatkan nilai teknis 100%. Kemudian Hafijah 34 tahun 276, nilainya 276. Nilai teknisnya usianya 34 tahun. Dan di sini ada sekolah luar yang ikut 2 orang, yaitu yang bernama Ali, usianya 50 tahun. Usianya 50 tahun. Ya. Kemudian nilai teknisnya sini 230. Kemudian ada Fauji yang ikut, ya usianya 30 tahun. Ya. Dan dia itu adalah merupakan pemegang sertifikat. Ya, siapakah yang lulus di sini? Oke, kita akan hitung. Perhatikan. Tentunya pertama kita harus hitungnya dulu dari passing grade kategori 1. Ya, kategori 1 itu untuk agama Islam 325. Oke, kalau kita lihat dari sini 250, 230, 276, 230. Dan di sini Serdik ini ya perlu kawan-kawan ketahui. Ya, kalau tidak ada yang lolos dari sekolah induk ini, ya kalau tidak ada yang lolos dari sekolah induk ini, Serdik ini baik ada yang lolos di sini ataupun tidak, Serdik ini tidak berlaku karena dia datangnya dari sekolah luar. Ya, karena dia datangnya dari sekolah luar. Artinya memang pemerintah mengutamakan orang yang ikut P3K yang mengajar di tempat yang ikut P3K yang dia mengajar di sekolah induknya. Jadi di sini Serdiknya tidak ada artinya sebenarnya. Nah, ya tidak ada artinya sebenarnya kalau tidak ikut di sekolah induk sendiri.
Oke, maka kategori 1 tidak ada yang lolos. Oke, kategori 1 tidak ada yang lolos. Kemudian lanjut kita ke kategori 2. Kategori 2 mana? Kategori 2 mana yang lolos? Otomatis ini. Ini lolos karena dia usia 50. Kemudian ini juga lolos, Ya, ini juga lolos karena usianya 50 tahun. Walaupun nilainya rendah 230 ini lolos. Walaupun dia datangnya dari luar ya, dari luar sekolah, tapi kalau usianya itu 50, ya usianya 50, maka dia akan diloloskan walaupun dia datangnya dari sekolah luar. Oke, karena kategori 2 di sini, aturannya kategori 2. Kemudian lanjut kita, siapa lagi? Formasinya kan 3, berarti 2 yang lolos, berarti 1 lagi sisa. Oke, siapa lagi yang lolos di sini? Nah, maka perhatikan. Untuk passing grade kategori 2, karena kategori 2 sudah habis, untuk kita lanjut ke passing grade kategori 3. Di kategori 3 ini 275. Ya. Maka siapa yang lolos kira-kira kawan-kawan? Apakah si Fauji yang punya Serdik atau yang Hafijah ini? Nah, maka yang lolos itu adalah Hafijah 276 nilainya, sementara passing grade 275 ini adalah lolos. Yang punya Serdik ini tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Karena memang aturannya, baik ada yang lolos ataupun tidak di sekolah induk ini, ya misalnya ini kan 3 orang ikut P3K di tempat mereka mengajar. Kalau mereka tidak ada yang lolosin 3 ini, maka yang dari luar ini, yang sudah punya Serdik ini tidak berhak menggantikan di sini. Artinya ini tetap kosong. Kalaupun 3 orang tidak lolos misalnya di sini, maka ini akan kosong formasinya. Yang 3 ini akan diperebutkan untuk tahap 2 nanti. Ya, tidak boleh kecuali ada yang usianya 50 seperti ini. Nah, jadi walaupun ada dari luar datang punya Serdik dia, maka tidak bisa menggantikan kemari. Nah, itu adalah upaya pemerintah untuk mengunci atau mengutamakan supaya orang yang mengajar di sekolah induk itulah yang mengajar yang lulus di P3K. Ya, ini berdasarkan informasi ya, berdasarkan informasi yang kita dapatkan di surat edaran. Oke, sebentar ya. Oke, perhatikan. Ini keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1166 tahun 2021. Oke, perhatikan, kita langsung aja ke bawah ya. Tentang aturan tadi. Karena ini sudah saya baca dan alhamdulillah sudah saya bahas. Perhatikan. Nah, perhatikan dari diktum ke-9. Peserta pada seleksi kompetensi 1 berdasar pada pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2001 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2001 dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Pertama, perhatikan A. Kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Artinya, kelompok pertama ini adalah peserta yang melamar di sekolah induk dengan mempunyai sertifikat atau ada ataunya ya, perhatikan. Tidak mempunyai sertifikat atau dia tidak punya sertifikat tapi dia ikut melamar di sekolah induk yang pendidikannya linier. Ya, sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kalau dia yang lamarnya agama Islam, maka memang dia jurusan agama Islam. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua berisi peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Artinya ada seorang guru yang melamar ke sekolah lain, dia mempunyai sertifikat atau tidak punya sertifikat tapi kualifikasinya itu, kualifikasi pendidikan itu sesuai linear. Nah, bagaimana keterangan selanjutnya? Perhatikan. Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 ini tadi ya, yang 2 kelompok ini ya, diktum ke-9 selanjutnya berkompetensi pada kelompoknya masing-masing. Dalam hal alokasi kebutuhan, perhatikan diktum ke-11-nya. Dalam hal alokasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari kelompok pertama, yang ini yang A, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 ya, kesini tadi 9 ini belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3, maka peserta dari kelompok kedua sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Jelas ya? Artinya, kalau ada di sekolah A itu misalnya yang mendaftar, ya sekolah A misalnya membuka
formasi menerima formasi guru agama Islam 1 orang. Sementara di sekolah A itu ada 1 orang guru yang mendaftar. Ya, ada sekolah A 1 guru yang mendaftar di sekolah dia tempat mengajar. Maka kalau 1 orang itu tidak lulus passing grade, baik passing grade 1, passing grade 2, dan passing grade 3, maka otomatis kalaupun ada dari luar yang melamar ikut P3K di sekolah A tersebut, tidak berhak menggantikan kedudukan dari yang ikut melamar di sekolah bersangkutan tersebut. Artinya dari luar tidak bisa menggantikannya, walaupun dia mempunyai sertifikat. Tidak boleh dia menggantikan guru yang bersangkutan yang mengajar tersebut di sekolah induknya. Jadi tidak bisa menggantikan dia. Jadi jangan heran kawan-kawan kalau kawan-kawan merasa lulus di sekolah, lulus passing grade, iya kan? Tapi ada di sekolah induk itu yang ikut melamar, tetapi dia tidak lulus passing grade 1, 2, dan 3, tetap kawan-kawan tidak dianggap lolos. Ya, nanti akan diperebutkan di tahap keduanya. Jadi seperti itu aturannya. Ya, jadi oleh karena itulah di sini perhatikan yang lolos itu 276. Ya, yang lolos itu 276. Bukan yang lolos itu yang punya serdik ini. Karena memang dari luar itu kalau usianya belum 50 ya. Kalau usianya belum 50 maka dia tetap tidak bisa menggantikan tempat di sekolah induk guru yang ikut P3K itu. Begitu ya kawan-kawan ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab semua kegelisahan kawan-kawan. Ya, sebenarnya kalau pemerintah salah di dalam penilaian saya rasa minim, tapi ada juga kemungkinan. Jadi untuk itulah kawan-kawan ya, kawan-kawan yang merasa belum puas dengan hasil nilai dari kelulusan itu bisa disanggah karena pemerintah memberikan waktu penyanggah. Di sini ada keterangannya. Masa sanggah berlangsung 3 hari mulai pada tanggal 10, 11, 12. Ada 3 hari masa sanggah. Kemudian nanti jawaban sanggahnya itu ada tanggal 12 sampai 18 Oktober. Kemudian pengumuman hasil sanggah itu tanggal 20 Oktobernya. Jadi bagi kawan-kawan yang merasa belum puas silahkan disanggah, tapi tentunya harus dilampirkan bukti-bukti yang kuat. Ya, kalau menyanggah itu harus ada bukti-bukti yang kuat. Ceritakan kronologisnya. Di mana kita menyanggah itu nanti masuk saja nanti ke SCCCN. Nanti di ujung ya, di ujung nanti di halaman belakangnya itu nanti ada tempat penyanggahan di situ nanti ya. Oke, kita coba aja ya, langsung aja masuk ke SCCCN, kemudian klik login. Aktif nggak ini ya? Oh, aktif. Ya, klik login. Kawan-kawan klik login. Ini cara untuk menyanggah ya. Tapi saya rasa belum dibuka tombolnya. Kemudian setelah itu ya kawan-kawan klik masuk di sini. Oke, kemudian scroll down ya, digulur ke bawah. Di sini ada ini ya. Ini. Anda dapat melakukan sanggah nilai pada tanggal nanti di sini nanti akan ada tombol aktif. Ya, tombol aktif untuk ajukan sanggah. Oke, nanti bagaimana cara penyanggahan selengkapnya nanti insya Allah akan kita buatkan videonya. Ya, oke, cukup sekian ya. Saya rasa mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kawan-kawan. Sebelum saya akhiri, kalau ini bermanfaat mohon ya kawan-kawan dukung channel Lautan Ilmu 1982 dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan sekali lagi kawan-kawan, ya kalau melihat video ini tolong jangan di skip-skip. Silahkan ditonton dari awal sampai habis supaya tidak gagal paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan sama-sama. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya Wahyu Siregar undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.